Selamat siang semuanya ya. Ini aku dari showroom Eden 88 dari Bursa Mobil WTC Mangga 2 Jakarta Utara ya. Kita ada di lantai 9 Blok B13. Kita berdiri gabung di gedung ini itu sejak tahun 2010 awal ya. Dari 2010 awal berarti ini udah tahun ke-14 kita punya showroom di WTC Mangga 2. Jadi kita karena udah 14 tahun dan mau menjelang 15 tahun ada di jual beli mobil second ya. Jadi sejauh ini sih kita udah ngalamin pasang surut juga untuk mobil bekas ya. Jadi kalau dulu-dulu penjualannya lebih rame gitu kan ya, karena persaingannya yang masih nggak begitu banyak kayak sekarang gitu kan. Cuman sekarang kompetitor juga makin rame, terus sosial media juga makin kenceng ya. Jadi memang agak mempengaruhi kalau kita nggak bisa cepat untuk ngikutin zaman gitu kan. Dah, terus ya. Jadi kalau dulu ya kita mulai dari iklan di koran gitu kan ya. Terus dari mulut ke mulut ya kan, karena kita dulu sosial media kan nggak kencang kayak sekarang ya. Nah kalau yang sekarang ini kita kan dengan mudahnya kita pasang status aja kan, kalau kita uh, punya teman yang banyak ya, kolega, konsumen lama, terus konsumen yang dari iklan yang mungkin sekedar nanya-nanya, terus kita sempat save nomornya dan dia sempat save nomor kita juga, itu udah jadi iklan gratisan sebenarnya ya, kita pasang status gitu kan. Terus media sosial lain seperti ada Instagram, terus ada Facebook, ada apa namanya TikTok ya kayak sekarang ya gitu kan. Terus ada YouTube juga. Nah itu bener-bener kita harus ngambil langkah cepat untuk bisa ngikutin perkembangan zaman gitu, karena sekarang konsumen itu bener-bener nggak yang dari seputaran sini aja gitu ya, nggak seputaran Mangga 2 aja, tapi kan konsumen dari luar kota juga, terus dari luar daerah gitu. Mereka bisa lihat via kita lagi live atau mereka lihat video-video kita ya di sosial media gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bilang iklannya tuh sekarang agak lebih gampang lah kita ngiklanin barang kita. Cuman karena persaingan yang begitu ketatnya, jadi ya memang kita tetap harus berusaha terus gitu loh, harus berusaha lebih keras lagi ngikutin perkembangan zaman. Jadi kalau konsumen itu kan sebenarnya ada dua macam ya, ada konsumen yang mau beli cash, ada konsumen yang mau belinya kredit gitu. Nah kalau konsumen yang beli cash kan mungkin lebih simpel ya, dia cara ngeliat mobil. Sebenarnya sih konsumen-konsumen sekarang juga udah pinter sih, mereka bisa bawa temennya yang ngerti mobil, atau mereka bisa pakai jasa inspeksi, atau mereka mau bawa ke bengkel resmi gitu. Kita sebagai showroom yang memang benar-benar open ya, apa adanya, kita jual mobil itu nggak pernah ada yang kita tutupin. Jadi kita oke aja gitu kalau mereka mau panggil inspeksi atau mau bawa ke bengkel resmi gitu. Karena kan kita memang slogannya boleh cek sepuasnya gitu kan. Jadi kalian juga teman-teman yang beli mobil di kita tuh jadinya nggak ragu gitu, karena dia bisa ngecek mobil sepuasnya sebelum mereka memutuskan untuk jadi nih sama di mobil kan gitu kan. Jadi kadang-kadang konsumen juga kan banyak yang awam ya, banyak yang awam terus sama mungkin baru beli mobil pertama gitu. Jadi duh Mbak, saya nggak ngerti nih, taunya luarnya aja. Aduh Bu, saya nggak ngerti mesin kayak gitu. Nah kita paling bantu arahin ya, bantu arahin kalau mereka nggak ngerti, mungkin mereka boleh pakai jasa inspeksi atau bawa ke bengkel resmi gitu kan. Walaupun kita sebenarnya di sini dengan pengalaman kita sejauh ini ya, kita coba meminimalisir gitu untuk ambil mobil yang baik, mobil yang sehat, mobil yang bebas laka, mobil yang bebas banjir gitu, karena buat kepuasan konsumen juga, supaya konsumen tuh bisa balik ke kita lagi dan nggak lari kemana-mana. Kayak kalau pengalaman menariknya ya, kadang-kadang apa ya, konsumen itu memang kan kalau istilah dari pepatah zaman dulu ya, konsumen itu kan adalah raja ya. Jadi kita coba servis mereka semaksimal mungkin gitu kan. Kita ikutin nih mereka maunya apa. Kita jadi apa ya, istilahnya jadi konsultan lah buat dia gitu. Jadi mereka mungkin DP-nya punya budget berapa, terus pengen angsurannya berapa, dan pengen carinya mobil apa gitu kan. Terus kira-kira kegunaannya mau dipakai harian kah atau mau
emang cuma weekend doang kayak gitu-gitu. Nah biasanya konsumen itu seneng gitu loh kalau kita bisa ngarahin gitu, terus kita bisa kasih solusi untuk keluhan-keluhannya gitu kan. Jadi kadang-kadang konsumen itu suka balik lagi, Bu masih di mobil bekas gitu ya? Oh mobil yang dulu saya mau jual lagi, atau misalnya dia mau upgrade ke mobil yang lain, atau ada akhirnya jadi mulut ke mulut ya. Jadi teman-temannya ada ini satu, nggak satu sih, ada beberapa konsumen tuh yang akhirnya dia mereferensikan showroom kita tuh ke teman-temannya gitu, karena mereka cuman merasa apa yang mereka tanyain, mereka keluhkan gitu, kita dengerin dan kita sama-sama cari solusinya gitu. Jadi buat saya menarik ya. Jadi dengan servis yang kita beri ke mereka itu jadi feedback yang baik ke kita gitu. Mereka langsung kayaknya promosi mulut ke mulut itu lebih lebih apa ya? Lebih apa sih kalau orang bilang sekarang, lebih manyos lah gitu ya. Karena mereka langsung percaya sama orangnya kan. Jadi dari mulut ke mulut tuh mereka langsung bisa eksekusi untuk datang langsung ke showroom kita gitu. Jadi gini ya kan, kalau orang itu kan ada dua nih, mereka baru beli mobil atau mereka baru belajar mobil kan gitu ya. Jadi karena dia baru belajar, akhirnya dia baru beli mobil. Nah saya sarankan memang mereka ngambil bekas itu kan supaya istilahnya supaya mereka nanti waktu mereka udah bagus ya, udah mahir gitu, mereka mau loncat ke mobil yang lebih mewah dan lebih bagus dan lebih mahal itu jadi nggak ragu-ragu lagi kan, kali gitu. Tapi kalau untuk mobil-mobil pertama kan sebenarnya sih tergantung dari budget ya. Jadi kalau misalnya mereka mau beli mobil baru kan pasti kan, kalau sekarang kan istilahnya orang bilang mobil mobil tuh kalau kita beli baru nanti begitu dijual second harganya langsung turun gitu kan. Kalau mobil second kan mungkin kita ngerasa nggak terlalu rugi gitu ya. Jadi sih sebenarnya kembali ke teman-teman juga, kembali ke konsumen juga, mereka maunya gimana. Tapi sejauh ini sih saya suka saranin mereka ngambil mobil second karena cenderung harganya lebih stabil gitu kan, nggak jatuh-jatuh banget, nggak ambruk banget. Yang penting kita bisa dapetin mobil yang sehat gitu kan, supaya kita juga nggak kecolongan untuk selalu beresin mobil, rusak ini gitu. Dan saran saya sih untuk yang memang pemula, ambil mobil-mobil yang umum gitu kan, yang kira-kira untuk servisnya gampang, terus untuk on the deal-nya gampang dicari gitu kan. Terus kalau kita mau nanya sama orang, banyak yang pengetahuannya untuk mobil-mobil yang kebanyakan ya, yang umum, itu mereka juga bisa dapat inputan yang lebih banyak lagi, info-infonya lebih mudah lah misalnya gitu. Jadi gini, kan kalau mobil second itu kan saya selalu saranin untuk bawa orang yang ngerti gitu kan. Nah kita juga di sini kita kasih lihat sih ke konsumen ya. Jadi mana sih yang namanya sasis mobil nih, kalau orang kena tuh yang kayak gimana sih kalau mobil kena gitu kan. Terus kita kasih tahu, oh nih mobil yang dia tuh sebenarnya mobil nggak kena, cuman ada lecet-lecet pemakaian gitu. Namanya kita di jalan raya kan kadang-kadang ada ya kegores-gores dikit ya, itu kan kita bisa rapiin dan perbaikin gitu. Tapi itu mobil nggak kena sebenarnya, cuman ada baret-baret pemakaian normal aja sih sebenarnya. Nah itu kalau kalau kenapa kadang-kadang kita suka arahin konsumen itu beli di kita di showroom itu kan supaya dia bisa ngecek sepuasnya. Kadang-kadang kita kalau langsung ke pemakai ya, kita agak riskan gitu loh kalau kita mau ngecek-ngecek semuanya, atau kita mau bawa mobilnya ke bengkel resmi, atau kita mau pakai inspeksi gitu. Kadang-kadang di tangan pemakai itu kadang-kadang mereka suka apa ya, agak ragu lah gitu. Tapi kalau kita kan dengan sistem keamanan yang mungkin kita udah dari pengalaman kita gitu ya, kita masih bisa, oh ya silakan kalau mau dicek mobilnya gitu kan, atau mau di bongkar resmi kita dampingin kayak gitu-gitu kan. Dan memang kita kan istilahnya memberikan servis gitu. Jadi kadang-kadang kita suka udah dia ngambil mobil di showroom aja gitu kan, karena lebih terjamin lah dari segi keamanan. Apalagi masalah surat-surat ya, surat-surat itu kan kadang-kadang orang awam juga nggak ngerti kan, dari kelengkapan suratnya gitu kan. Selain BPKB kan ada fakturnya juga gitu kan, yang menandakan keabsahan dari mobil itu juga. Terus letak nomor rangka dan nomor mesin yang kita harus kasih tahu ke mereka, nih loh nomor rangka dan nomor mesin. Kadang-kadang kan beli mobil udah serp nih, terus mobil beli aja gitu tanpa kita tahu dalam-dalamnya gitu kan. Kalau ini kan kita sedikit untuk orang awam kita kasih sedikit gambaran lah, ini mobilnya nih kayak begini, kalau memang ini mobil bekas kan, nah ini bentuknya udah nggak begini, udah nggak lurus lagi kayak gitu-gitu sih. Jadi ngambil di showroom sih it's okay gitu, maksudnya udah pilihan yang baik lah gitu loh, udah lebih bijaksana gitu karena kita bisa konsultasi dulu. Sebenarnya gini, kalau kan banyak konsumen itu kan kalau mobil baru kita nggak usah cerita ya, karena mobilnya gres.
Nah kalau di showroom orang suka bilang mobilnya disulap gitu. Sebenarnya bukan disulap, tapi mobilnya memang udah kita rapihin. Rapihin dalam arti gini, kadang-kadang kan mobil udah bertahun-tahun ya, itu kita bersihin dari jamur, ya kan. Terus kita baret-baret yang masih kita bisa rapihin dengan obat poles kita gitu ya, supaya dia jadi mengkilat lagi, catnya jadi baru lagi gitu. Jadi orang waktu datang puas gitu, langsung bisa bawa mobilnya tanpa harus mereka perbaikin dulu. Kadang-kadang kalau di pemakai kan keadaannya masih kayak gitu ya, masih apa adanya kayak gitu gitu. Cuma memang stigma di luar kayaknya ngambil di showroom tuh lebih mahal daripada di pemakai gitu. Memang saya akuin juga ada beberapa mobil itu yang di showroom itu memang agak lebih mahal sedikit, tapi saya pikir worth it ya. Maksudnya seimbang dengan yang didapat gitu. Pertama terjamin surat-surat, terus kedua bisa cek sepuasnya juga, ya kan. Terus ketiga mobilnya udah rapi. Siapa sih yang nggak senang mobil udah rapi, udah mengkilat, udah dicuci, udah dipoles, udah nggak ada jamur-jamurnya lagi gitu. Jadi waktu datang tuh kita juga waktu kita bawa keluarga datang, kita juga udah seneng. Kita serah terima mobilnya juga seneng, yang terima mobil juga udah seneng karena luar dalamnya itu udah rapi, udah bersih semua. Kita udah beresin gitu kan. Paling gitu sih. Jadi gini, kita kadang-kadang kan membangun kepercayaan ke konsumen itu harus benar-benar ini ya, harus tegak gitu kan supaya konsumen juga mau beli lagi ke kita, percaya sama kita gitu kan, mobil yang kita jual. Jadi waktu kita dari pemilihan unitnya juga supaya konsumen itu istilahnya puas ya, terus kita kasih servisnya juga gitu kan. Terus sama kita juga apa ya, untuk apa adanya gitu loh. Apa adanya kita ceritain nih kondisi mobil seperti ini gitu kan. Terus yang diperbaikin ini gitu kan. Jadi bisa kita kasih tahu ke konsumen gitu loh secara transparan gitu. Jadi konsumen juga percaya sama kita. Udah gitu kayak masalah apapun gitu loh yang mengenai surat-surat dan dokumen gitu. Kita jangan pernah ada yang diumpetin gitu loh. Jadi di kita itu kan surat-surat kan memang lengkap ya. Jadi kadang-kadang ada pengalaman juga konsumen saya dia ngambil di pemakai ya. Oh ternyata fakturnya nggak ada. Oh ternyata fakturnya keselip. Oh ternyata gitu kayak gitu-gitu ya. Nah itu sebenarnya karena ketidakpahaman konsumen waktu beli sama tidak ketransparansinya orang yang jual gitu kan. Nah kalau kita kan memang mau konsumen itu jangan sampai komplain gitu loh ke kita. Kita pengennya konsumen balik lagi justru bawa temennya, bawa referensi gitu. Jadi kita benar-benar harus jadi showroom yang bisa mereka percaya gitu. Kalau ngambil mobil di showroom Eden gitu ya, itu mobilnya terjamin, mobilnya baik, mobilnya bagus, kita bisa ngecek, kita juga bisa nanya-nanya, kita bisa apa ya namanya bisa diterangin dengan baik, kita bisa diservis juga gitu kan. Jadi ya itulah yang bikin showroom kita bisa bertahan sejauh ini. Kita mau masuk ke tahun ke-15 itu ya karena kita berusaha untuk selalu bisa dipercaya oleh konsumen. Ya kalau aku sih sarannya gini, mahal sedikit tapi kalian dari segi keamanan dan kenyamanan itu kenapa enggak gitu loh. Jadi supaya apa ya kita tuh nggak kita kan cari uangnya susah gitu ya, kumpulin uangnya susah, nabungnya susah gitu. Jadi waktu kita dapat mobil itu kita puas dan kita ngerasa aman juga. Jadi karena kan mobil itu secara nggak langsung kan sebenarnya investasi kita ya, investasi kita untuk yang paling liquid itu sebenarnya kan mobil kan. Di kemudian hari kita mau jual itu sebenarnya bukan barang yang susah dijual gitu kan. Jadi dia bisa cepat liquid banget gitu. Jadi apa ya untuk cari-cari mobil itu yang sesuai kebutuhan kita juga. Terus di tempat di showroom yang terpercaya gitu, yang memang dia bisa ngasih kenyamanan lah waktu kita transaksi. Jadi untuk kalian yang memang ada rencana untuk cari mobil second atau memang ada yang mau dikonsultasiin atau mau nanya-nanya, boleh chat WA di sini atau kalian mau main langsung datang ke sini boleh. Aku di Bursa Mobil WTC Mangga 2 di lantai 9, bloknya di B13. Ya, jadi kalian kalau main ke sini, datang ke sini, itu bisa ketemu sama ada tim marketing kita juga untuk nanya-nanya, untuk ngejelasin atau minta simulasi hitungan itu juga boleh. Jadi kita semuanya terbuka, kita open sebelum kita transaksi, kita biar sama-sama enak, sama-sama puas waktu ngejalanin proses jual belinya ya, paling gitu. Terus kita juga ada beberapa sosmed ya yang kalian bisa buka. Jadi kita punya YouTube kita itu namanya mobilku_bagus. Mobilku_bagus ya, YouTube. Nah, kita juga ada di
TikTok. TikTok itu juga mobilku underscore bagus. Nah, yang ketiga, kita untuk katalog semua mobil itu ada di Instagram. Instagram kita mobilku bagus underscore. Jadi nanti ada semua ya di sini. Nanti kalian tinggal klik aja itu untuk ngelihat sosial media kita. Mudah-mudahan kita bisa berjodoh di lain waktu supaya kita bisa bersilaturahmi, kalian bisa transaksi, kalian bisa ngobrol-ngobrol dengan kita di sini, dan kalian bisa beli mobil di kita. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa sih? Cut nggak ya?